Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, di sini saya akan menyampaikan tentang komponen dan pengenalan lori sarana di BP Madiun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Satrio Aditya Kristanto, NIT 2020 4141, Prodi dari Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 3B. Sebelum kita langsung ke lorinya, mari kita mengenali lebih dulu apa sih itu lori. Lori adalah suatu sarana peralatan khusus yang digunakan untuk membantu mobilitas pegawai atau karyawan guna melakukan pemeriksaan, melakukan perawatan, serta melakukan inspeksi untuk mengecek kondisi di lintas. Jadi, lori ini adalah suatu sarana yang dapat bergerak membantu proses mobilitas dari satu karyawan tersebut. Nah, kenapa sih disebut lori? Menurut sumber saya baca, lori merupakan suatu sarana yang bersifat mudah untuk dipindahkan atau dapat kita bilang lori ini mudah untuk mobile atau dipindahkan sesuai dengan kemauan kita. Selain itu, ciri-ciri khususnya adalah ini adalah compact atau suatu sarana yang memiliki dimensi yang sangat kecil. Nah, setelah itu fungsi dari lori ini guna memeriksa. Jadi misal di suatu tengah lintas terdapat suatu masalah atau suatu insiden. Nah, guna lori ini adalah membantu bagaimana pegawai tersebut untuk dapat bermobilitas atau bergerak secara cepat tanpa mengganggu kinerja atau operasional dari suatu kereta api atau suatu operasional dari sarana. Nah, di sini sudah terdapat lori dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Nah, ini adalah lori hybrid. Kenapa sih kok dibilang hybrid? Karena di sini catur daya atau power source-nya ada dua, yaitu pertama dari solar panel, yaitu tenaga surya. Yang kedua adalah baterai yang dicas di arus listrik PLN AC biasa. Nah, dari dua komponen ini mereka saling berkolaborasi atau saling mendukung dalam proses pengecasan baterai. Langsung kita masuk ke komponen-komponen di dalamnya. Oke, setelah kita mengenal apa sih itu lori, apa itu kegunaan lori, selanjutnya kita akan menelusuri bagian dari kelistrikan dari lori tersebut. Bagaimana sih mereka lori ini mengecas dan bagaimana sih cara kita menyalakan serta bagaimana arus listrik yang digunakan untuk menjalankan traksi motor di lori ini. Mari mendekat. Nah, dari awal saya sudah bilang bahwa lori ini adalah lori hybrid. Kenapa sih dikatakan hybrid? Karena di sini memiliki dua catur daya power source. Yang pertama dari panel surya yang berada di atas, yang kedua berada di baterai yang dicas oleh arus listrik PLN. Nah, mari mendekat. Di sini adalah komponen-komponen kelistrikan pada lori ini. Di sini ada beberapa komponen dan panel yang berguna untuk memastikan kapasitas baterai terisi dan memastikan bahwa traksi motor dapat bergerak. Di sini terdapat baterai. Baterai di sini berguna untuk menyimpan daya yang dihasilkan dari pengecasan dari arus listrik PLN dan solar panel. Mari mendekat. Di sini ada tombol reset. Nah, gunanya ini adalah untuk menyalakan dan mematikan baterai ini. Jadi ada alat bantu seperti tuas atau seperti jarum yang digunakan untuk mencet tombol reset ini. Setelah itu maka baterai akan menyala atau mati. Setelah itu di sini ada indikator yang mengartikan bahwa baterai ini dalam posisi mengecas. Lalu di sini ada saklar. Saklar di sini memiliki penomoran yang berguna untuk memilih dan memastikan apa sih pengecasan yang digunakan. Yang pertama ada pengecasan melalui arus listrik PLN biasa, dan yang kedua adalah melalui solar panel yang berada di atas. Nah, di penomoran ini ada beberapa komponen yang harus dinyalakan ketika kita memilih menggunakan pengecasan yang mana. Yang pertama, kita akan mengecas menggunakan arus listrik PLN biasa. Maka saklar yang harus dinyalakan adalah saklar nomor 2 dan nomor 4. Nah, jika saklar ini sudah berada di posisi nyala atau on, maka baterai ini mengecas atau mengisi daya dengan posisi dicas oleh arus PLN biasa. Nah, apabila kita menginginkan baterai ini diisi dan dicas melalui solar panel, maka saklar yang harus dinyalakan adalah saklar nomor 1
nomor 3, dan nomor 5. Maka dalam posisi ini solar panel akan menyala dan akan mengecas. Lalu kita langsung praktik saja proses pengecasan melalui arus listrik PLN. Mari mendekat. Nah, di sini adalah kabel arus listrik PLN biasa, dan di sini ada colokan. Nah, fungsinya kabel ini adalah memastikan arus listrik ini tersambung dan tersalur ke baterai sehingga baterai dapat mengisi daya. Caranya adalah di sini arus listrik PLN biasa kita colokkan ke sini. Setelah kita pastikan tercolok dengan baik, maka kita harus pindah ke saklar di dalam bagasi. Nah, dari apa yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita menggunakan arus listrik biasa sebagai daya untuk memecas baterai, maka saklar yang harus dinyalakan adalah saklar nomor 2 dan 4. Nah, dengan posisi ini, dengan posisi saklar nomor 2 dan 4 yang menyala dan ditambah dengan colokan arus listrik biasa yang sudah kita tancapkan, maka dalam posisi ini baterai dalam kondisi terisi atau mengisi daya, sehingga proses arus listrik yang masuk akan tersimpan di baterai ini untuk menjalankan motor listrik. Lalu kita ubah dari proses mencolokkan atau pengisi daya dari arus PLN biasa, kita ubah ke pengisian daya melalui solar panel yang ada di lori ini. Hal yang pertama dilakukan adalah kita pastikan saklar ini menyala pada posisi 1, 3, dan 5. Kita nyalakan, mari mendekat. Kita nyalakan 1, 3, dan 5. Nah, setelah ini kondisi solar charge controller ini adalah komponen yang digunakan untuk memastikan daya pada solar panel tersebut dapat terisi ke baterai dan memastikan daya yang diberikan tidak terlalu berlebihan atau mengatur daya yang masuk dari solar panel yang ada di atas. Nah, di sini sudah muncul keadaan dan on, artinya bahwa solar panel di atas sudah dalam posisi mengisi di baterai tersebut. Nah, setelah itu ketika kita pastikan semua sudah aman, semua sudah sesuai dengan prosedur, maka hal-hal yang harus dilakukan ketika kita akan mengoperasikan adalah memastikan komponen MCB ini namanya MCB ini dalam posisi siap, dan MCB utama juga dalam keadaan on. Jadi ini ada MCB utama, kita nyalakan dalam keadaan on, lalu kita pencet kunci kontak ke kanan, maka otomatis lori ini akan menyala. Jadi di sini ada dua MCB ini dan MCB utama. MCB ini gunanya untuk mengatur dan memilih daya yang akan kita gunakan untuk mengecas, dan MCB utama adalah mengatur untuk menyalakan daya tersebut agar traksi motor pada lori ini dapat menyala. Selanjutnya ini adalah catu daya utama. Ini seperti saklar yang digunakan untuk listrik, menyalakan dan mematikan listrik. Jadi ketika ini dimatikan, maka kelistrikan ini akan putus dan tidak akan mempengaruhi kelistrikan pada lori ini. Ketika ini nyala, maka kelistrikan yang berada di seluruh lori ini akan aktif. Seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana komponen berada di bagasi ini, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengoperasikan dan cara kita memfungsikan komponen-komponen dan panel-panel yang berada di meja pelayan ini. Mari kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui komponen-komponen yang berada di dalam bagasi ini, baik cara kita mengecas dan lain-lain, langsung kita menuju ke komponen yang berada di meja pelayanan di lori tersebut. Mari mendekat. Nah, di sini adalah komponen-komponen dari lori inspeksi dari BPI Madiun. Yang pertama, ini adalah meja pelayanan. Di sini gunanya ini adalah meja yang digunakan untuk mengoperasikan sarana ini. Di komponen ini ada beberapa panel yang memiliki fungsi tersendiri guna menunjang kegiatan operasional kereta ini atau sarana ini. Nah, dari kita menuju ke sisi paling barat terlebih dahulu, sisi paling kanan. Nah, di sini ada saklar lampu yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Setelah itu, ini adalah panel speedometer. Jadi jika dinyalakan nanti akan muncul speedometer, gunanya untuk mengetahui berapa sih kecepatan sarana yang kita gunakan. Nah, di dalam panel ini terdapat juga indikator baterai dari sarana ini. Lalu di sampingnya ini adalah tuas reverser, jadi fungsinya adalah sebagai penentu arah
Jadi ada tiga part. Jadi kita dapat menentukan arahnya ke depan, netral, dan ke belakang. Jadi apabila kita menekan ini ke depan, maka sarana ini akan bergerak ke depan setelah kita lakukan pergerakan dengan cara mengegasnya. Lalu jika ke tengah, maka ini adalah kondisi netral. Lalu jika ke belakang, maka kereta atau sarana ini akan bergerak ke belakang. Setelah itu kita lanjut ke sebelahnya. Di sini adalah tuas pengait dari pengereman. Jadi sebelumnya kita masuk ke sini dulu. Ini adalah tuas pengereman. Jadi bagaimana sih cara kita saat troli berjalan? Otomatis kita membutuhkan suatu kondisi mengurangi kecepatan untuk hal-hal seperti berhenti atau terjadi suatu insiden atau hal-hal yang perlu dan memerlukan pengurangan kecepatan. Nah, di sini gunanya tuas pengereman. Cara penggunaannya adalah ketika kita membutuhkan suatu proses atau servis brake, maka kita harus menekan tuas ini. Caranya adalah ditekan secara pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan. Jadi semakin ke dalam, maka proses pengeremannya akan semakin besar. Jadi kita usahakan pergerakan kereta ini sesmooth mungkin. Jadi misal kita berjalan, lalu kita sampai sini, maka kereta api atau sarana ini akan mengerem. Setelah itu gunanya tuas ini adalah sebagai pengunci. Jadi apabila dalam kondisi kereta berhenti lama atau kereta stabling, maka tuas ini berfungsi sebagai parking brake. Jadi misal dalam suatu ketika kereta ini sudah berhenti lama. Nah, bagaimana sih cara menggunakan tuas ini? Pertama kita tarik sampai pol, lalu kita kaitkan seperti ini, lalu kita lepas. Maka ini sarana ini dalam kondisi mengerem secara otomatis atau secara manual, namun tidak ada pergerakan. Jadi kita dapat mengunci rem ini sehingga kereta api tidak akan bergerak atau sarana ini tidak akan bergerak. Cara melepasnya, jadi misal kita akan berjalan dan mengoperasikan sarana ini, maka bagaimana sih cara kita menyalakan dan menggerakkannya? Pertama kita harus memastikan bahwa rem ini dalam keadaan rilis. Caranya gimana? Caranya adalah kita menekan seperti ini. Nah, sampai bunyi klek, maka kereta api akan bisa berjalan karena tidak ada kondisi pengereman. Nah, setelah itu di sebelahnya adalah tuas throttle atau gas. Di sini fungsinya adalah sebagai penambah daya atau penambah kecepatan. Jadi apabila kita membutuhkan kecepatan yang lebih, maka kita dapat menggunakan tuas ini untuk menambah daya tersebut. Caranya adalah kita dengan menarik ini secara pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semakin besar, semakin ke dalam, maka daya yang digunakan semakin besar. Dan di sini adalah tabung minyak rem. Jadi di sini adalah tempat minyak rem. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menyalakan? Yang pertama kita pastikan komponen-komponen yang berada di dalam bagasi jok ini sudah menyala seperti MCB sesuai dengan aturan. Setelah itu kita masuk ke key master. Di sini adalah kunci kontak. Caranya adalah bagaimana caranya kita menyalakannya adalah kita menyalakan kunci kontak terlebih dahulu sampai menyala. Nah, di sini sudah ada. Di sini adalah voltasenya. Di sini ada kilometer atau speedometernya. Di sini adalah indikator baterainya. Nah, bagaimana sih cara kita menjalankannya? Pertama kita harus menekan tuas. Pertama kita dulu memastikan pengereman ini dalam kondisi rilis. Caranya adalah ditekan. Nah, ini sudah kondisi rilis. Jadi kita dapat menggunakan pengereman ini. Selanjutnya kita menarikkan tuas reverser ini sesuai dengan arah yang kita mau. Contoh kita ke depan, maka ini kita arahkan ke depan. Nah, setelah itu sudah kondisi sudah kita sesuaikan dengan kemauan kita, lalu kita tarik tuas throttle ini sesuai dengan keinginan kita dengan smooth. Contoh. Nah, maka lori akan berjalan. Nah, jika akan pengereman, lakukan pengereman dengan smooth. Ini untuk berjalan ke depan. Untuk berjalan ke belakang, kita dapat menarik reverser ke belakang. Caranya sama, lalu kita tarik gas. Kita tarik gas. Kita akan berjalan ke belakang. Setelah itu kita rem.
Nah, di sini adalah kondisi kecepatan normal. Namun apabila terjadi kondisi seperti ini, apabila coba kondisi seperti ini adalah whistle atau rel yang memiliki jalur perubahan belok. Nah, jadi kita harus menyesuaikan kecepatannya. Jadi dalam kondisi normal ini kita dapat menggunakan kecepatannya sekitar 20 sampai 40 km per jam. Namun dengan kondisi yang sesuai dengan lingkungan atau dapat kita ukur sekitar 15 sampai 25 lah. Nah, ketika di whistle ini kita dapat mengurangi kecepatan agar tidak terjadi suatu kejadian yang diinginkan seperti anjlok dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara kita mengaturnya? Kita dapat mengatur kecepatannya dengan rem pengereman. Nah, selain anjlok ada beberapa lagi insiden yang dapat diakibatkan oleh kesalahan penggunaan seperti slip. Slip adalah kegiatan atau sarana yang rodanya berputar namun tidak ada pergerakan dari sarana tersebut. Hal itu terjadi karena torsi yang terlalu besar atau menarikan gas yang terlalu besar tapi tidak diiringi dengan kecepatan yang diinginkan. Jadi misal ini masuk ke whistle, maka kita harus mengurangi kecepatannya. Setelah sudah melewati whistle maka kondisinya sudah normal kembali. Begitupun kita sebaliknya, jika ingin ke belakang juga kita menggunakan kecepatan yang sudah tersedia. Nah, itu adalah kondisi pengoperasian lori ketika kita melewati whistle. Ketika kita melewati kondisi yang normal, maka kecepatannya kita tidak perlu menyesuaikan. Kita sesuaikan dengan kecepatan operasional yang sudah ditetapkan. Ketika kita sudah selesai menggunakan sarana ini, hal yang harus diperhatikan saat kita meninggalkan ini adalah pastikan tuas pengereman ini dalam kondisi parking brake, artinya tidak ada potensi untuk pergerakan dari sarana ini. Caranya adalah kita tekan dan kita tarik tuas pengait. Nah, ini adalah kondisi parking brake, jadi tidak ada kemungkinan sarana ini akan bergerak. Kemudian selanjutnya kita harus mematikan kontak ini agar arus kelistrikan juga terputus, jadi tidak ada kondisi baterai atau listrik yang terpakai secara cuma-cuma. Nah, ada kita matikan. Nah, setelah mati kita harus meninggalkan ini dalam kondisi awal seperti kita naik. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan dan wawasan baru terhadap penonton semua terkait bagaimana sih cara mengoperasikan lori, bagaimana sih cara kita mengenal lori, dan apa saja komponen-komponen yang berada di lori tersebut. Ini merupakan sarana yang berpotensi untuk dikembangkan lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.